Oke, kita ketemu lagi teman-teman semuanya. Hari ini luar biasa sekali, senang bisa berjumpa dengan Anda ya. Hari ini kita ke depannya akan lebih sering membuat materi-materi video yang akan saya dokumentasikan, di mana nanti semua teman-teman bisa mengakses dengan gampang, mungkin di link WhatsApp grup yang nanti akan saya buatkan satu versi lagi. Jadi di sini tidak akan menguras memori handphone Anda ya. Anda tinggal klik linknya langsung mengarah ke YouTube. Anda bisa menonton materi dokumentasi yang kami berikan kepada teman-teman, agar teman-teman agent yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, teman-teman tahu arahnya. Anda teman-teman tahu polanya, teman-teman bisa mengetahui ilmunya, pendidikannya, apa sih yang mesti kita lakukan di bisnis properti ini sebagai agent properti ya. Jadi kali ini saya ingin membahas secara singkat, jelas dan padat mengenai mind map, peta pikiran ya. Saya menjelaskan sedikit apa itu mind map, nanti akan saya praktekkan dalam bentuk aplikasi, nanti akan saya tunjukkan ya. Oke. Pentingnya mind map buat agent properti ya. Mind map itu adalah alat visual untuk menuangkan ide, rencana, ataupun strategi dengan cepat dan jelas ya. Kenapa? Menurut saya setiap agent itu membutuhkan satu mind map. Mind map adalah kebutuhan Anda agar Anda bisa menyusun strategi prospek, siapa target market, cara follow up, dan cara promosinya ya. Dan semuanya bisa Anda rangkum lebih jelas ya, dan lebih terarah. Apalagi kalau soal menata ke goal pribadi Anda, dari target closing mingguan sampai ke mimpi Anda yang paling besar sekalipun ya. Prinsip dasar mind map dimulai dari satu ide utama di tengah ya. Nanti baru ada cabangnya ya, kategori prospek, marketing, follow up, relasi, dan lain-lain sebagainya ya. Dan ada cabang kecil, dan nanti akan ada penggunaan warna, simbol, kata kunci singkat yang bisa nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Contoh simpelnya adalah misalkan teman-teman ingin menjual proyek Agung Sedayu ya, yang bakaran luncur itu. Anda bisa memetakan target marketnya, keunggulan produknya, cara promosi, daftar prospek yang hot, follow up-nya, follow up plan-nya ya. Nanti semua akan ditunjukkan kepada Anda ya. Jadi intinya adalah mind map itu seperti GPS ya, teman-teman paham ya. Agent lain mungkin jalannya pakai feeling, mereka jangan bisnis properti pakai feeling ya, mood atau gimana. Tapi teman-teman di sini dengan memanfaatkan mind map ini, teman-teman punya peta yang jelas ya. Jadi peluang nyasarnya sangat jauh lebih kecil ya, peluang sampai ke tujuan sangat besar sekali ya. Dorong ini dengan pola mind map ini, saya ingin mendorong teman-teman agar target closing mingguannya dan target closing bulanannya itu bisa tercapai dan terrealisasi menjadi kenyataan ya. Oke, jadi ini singkat cerita saja, saya ingin teman-teman coba membuka aplikasi teman-teman. Bagaimana cara penggunaan mind map-nya? Coba klik di Play Store ya, klik di Play Store, habis itu klik Xmind ya, download Xmind-nya. Di sini nanti ada tanda plus di bagian kanan bawah ini, ketik quick entry ya. Jadi di sini adalah yang paling utama. Teman-teman mau ketik apa? Penghasilan 20 juta. 20 juta ya. Oke. Sorry. Down ya. Teman-teman bisa melihat ya. Contoh teman-teman ingin penghasilan 20 juta dalam satu bulan ini. Jadi untuk bisa berpenghasilan 20 juta, apa sih yang mesti saya lakukan? Teman-teman bisa klik di sini ya, di 20 juta. Habis itu klik yang kiri bawah ini. Nah, jadi di sana akan muncul
main topik seperti ini ya. Main topik ini teman-teman bisa apakan dulu ya, bisa klik edit. Nah, apa yang mesti saya lakukan untuk bisa berpenghasilan 20 juta satu bulannya? Prospek, 5 orang per hari. Enter ya. Di sini ya, saya teman-teman udah tahu ya. Prospek 5 orang per hari. Jadi siapa yang mesti saya prospek lagi 5 orang per hari? Klik di bagian sini, klik di kiri bawah ini. Nah, dia akan tambah lagi satu cabang ini. Prospek 5 orang satu hari. Apa sih mesti yang siapa aja mesti yang saya prospek? Teman mama, contoh ya. Teman papa, contoh ya. Oke. Teman sekolah, teman kuliah, teman organisasi, ya teman kerja, ya teman gym, teman adik sepupu, teman kakak, dan lain-lain ya. Habis itu ya dah jadinya seperti ini ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Sorry. Nah, ini dia. Prospek 5 orang per hari, ini yang mesti saya prospek. Ya, setiap hari saya harus menceritakan ke 5 orang. Ya. Nah, habis itu apa yang mesti dilakukan untuk bisa mencapai 20 juta per hari? 20 juta per bulan. Contoh ya. Follow up. Follow up customer yang sudah pernah tanya. Ya, follow up customer. Sorry, edit. 5 orang per hari. Oke. Ya. Jadi ini kategori follow up ini mungkin untuk customer yang selama ini Anda teman-teman sudah iklan ya, sudah prospek atau dapat database dari Instagram, dari Facebook atau dari manapun yang pernah tanya ke Anda mengenai rumah, Anda juga bisa memfollow mereka dengan bertanya ya. Caranya apa? Mungkin bisa WhatsApp, siaran WhatsApp ya, siaran WA, follow satu persatu. Dan lain-lain sebagainya. Itu caranya ya. Saya mau penghasilan 20 juta, apa sih yang mesti saya lakukan? Konten. Konten contoh 2 kali seminggu. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Lah, kira-kira proyek apa aja yang mesti saya kontenin dalam 1 minggu ini? Kan contoh ya. Klik ini lagi, dia tambah cabang lagi, tambah subtopiknya. Contoh palazzo. Yang mentari, proyek high. Apalagi contoh proyeknya Marriott
apalagi Citraland. Teman-teman buat list. Ini yang mesti saya buat konten, ya. Karena kita tidak bisa lari dari namanya branding, ya. Ya, atau kita mau buat iklan, ya, 20 juta per bulan, ya. Iklan, ya. Jadi iklan bisa teman-teman manfaatkan setiap kali kita ada budget ads-nya yang disupport dari developer, teman-teman bisa manfaatin, ya. Atau misalkan teman-teman ada kendala misalnya teman-teman ada budgetnya, apa salahnya teman-teman pakai dana sendiri untuk mainkan iklan 50.000 sehari, ya. Itu juga cukup efektif. Biasa di sana teman-teman akan mendapatkan database yang cukup, ya. Nah, ini saya kasih contoh sekilas yang dari mind map dari perusahaan, ya. Perusahaan ini penghasilan 1 miliar per bulan, ya. Teman-teman bisa lihat apa mesti dilakukan agar bisa berpenghasilan 1 miliar per bulan, ya. Perusahaan harus target 1000 agent, ya. Ini jelas, ya. 1000 agent apa sih? Cetak brosur, ya, create 100 reader, buat BOP virtual, buat grand BOP, gerakan sistem equity, new member closing, perkuat tim masing-masing, ya, alpha, maverick, reward eksklusif, top recruitment, buat landing page, dan galakan sistem fast start, ya. Apalagi mesti bisa perusahaan lakukan agar bisa penghasilan 1 miliar. Mungkin jual proyek The Calling for Lover, jual proyek Agung Sedayu, jual proyeknya Jawa Infinity, dan lain-lain, ya. Dan untuk bisa penghasilan 1 miliar, pasti perusahaan makin lama makin besar, ya. Kita tim makin lama makin kuat. Maka dari itu perusahaan akan memperkuat tim legalnya, ya. Nah, ke depan kita akan punya tim legal tersendiri, ya. Dan untuk fasilitas legalitas, sertifikat untuk company akan perusahaan akan perbanyak sebanyak mungkin, ya. Jadi kita tahu setiap kali perusahaan yang sudah mulai berkembang makin besar, itu tantangannya makin banyak. Kiri kanan itu biasa mereka memantau, ya. Kalau yang bagus silakan, tapi banyak juga yang mereka maaf kata ada sedikit iri, ada keinginan sedikit ingin menjatuhkan, ya. Untuk bisa penghasilan 1 miliar per bulan, saya ingin menggalakkan private equity program. Ini memang belum saya galakkan, ya. Saya ingin kali galakkan di mana teman-teman bisa menjadi pemilik bisnis, mendapatkan share private equity dari perusahaan, ya. Franchise system ini saya juga sudah terapkan, ada free biaya. Nanti web portal per wilayah, volume web portal IT ini akan saya kembangkan, ya. Ada sistem support, ya. CRM, web listing, upgrade web portal, nanti akan saya upgrade setiap kali, akan saya up to date terus. Aplikasi perusahaan, landing page, tim advertising, pelatihan berkesinambungan, ya. Ini nanti saya galakkan, ya. Virtual meeting bulanan, seminar, website, ya. Testimoni agent, galakkan mentorship, sharing pengalaman, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ya, kalau teman-teman bisa paham, ya, itu yang saya lakukan, dan itulah yang memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan CEO besar di dunia ini, ya. Jadi semoga materi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman boleh praktekkan sendiri dengan adanya mind map yang jelas. Teman-teman lebih enjoy, ya. Tidak stres. Kenapa? Karena teman-teman tahu apa yang mesti saya lakukan langkah selanjutnya, ya. Teman-teman nggak perlu meraba lagi, karena teman-teman sudah menetapkan ini loh yang harus saya lakukan. Terima kasih.